pemirsa, panasnya debat kelima di Hotel Sultan tidak menyurutkan keceriaan di nonton bareng para relawan Paslon 01 Jokowi Maruf Amin di kantor DPD Golkar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Mereka sangat antusias berjoget mengikuti goyangan jingle goyang gaspol, jingle lagunya para relawan Paslon 01 Jokowi Maruf Amin. Mereka di sini datang meskipun lelah setelah datang menghadiri konser Merah Putih di GBK, mereka tetap antusias mengikuti jalannya debat dan juga dinikmati live musik yang ada di sini. Baik pemirsa, untuk mengetahui pendapat mereka mengenai jalannya debat kelima, saya akan langsung menanyakan pendapat mereka kepada para relawan. Saya dengan Pak Elang Hidayat. Pak, bagaimana jalannya debat tadi, Pak? Oke, ini debat yang sangat menarik. Ini debat yang menunjukkan bahwa pasangan 01 adalah tinggal finishing touch, tinggal memberikan sentuhan-sentuhan akhir. Di 4 debat yang pertama sudah menunjukkan kehebatannya. Sekarang makin tambah hebat. Kiai Ma'ruf Amin jelas kapasitasnya. Dia bukan hanya seorang ulama, tetapi dia juga seorang yang paham betul ekonomi. Bagaimana kesejahteraan dibangun. Kedua pasangan nomor 1 ini paham ekonomi makro, ngerti ekonomi mikro. Dan apa yang paling menonjol dari debat tadi, Pak? Yang paling menonjol adalah pasangan 01 itu dia punya wawasan jauh ke depan, tetapi juga bisa menunjukkan program-program yang realistis, yang nyata, yang semuanya ada dalam bingkai besar kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Baik, terima kasih Pak. Demikian laporan saya, kita kembali ke studio bersama Zul dan Cinta. Ya pemirsa, beginilah suasana pasca nobar di posko relawan 02 ataupun Prabowo Sandiaga Uno di Jalan Cakraminoto, Menteng, Jakarta Pusat. Nah, seperti yang Anda bisa lihat di sini, emak-emak yang ada di sini turut bergembira, masih semangat, padahal mereka ini datangnya dari tadi sore sebelum debat berlangsung. Nah, sementara itu pemirsa, kami akan bertanya kepada salah satu mama. Bu, selama nobar tadi, apa sih yang paling disuka? Ya, yang paling sukai jawaban-jawaban dari Sandi, dari Bapak Prabowo. Selalu memang betul-betul apa yang ada. Mengenai lapangan lowongan pekerjaan, mengenai emak-emak untuk memperbaiki kesejahteraan. Itu untuk membantu kesejahteraan. Konsepnya ke mama ya, Bu ya. Semoga mama terus percaya, Bu ya. Itu dia salah satu opini, adalah salah satu mama yang ada di sini. Waduh, saya jadi pengen goyang-goyang di sini juga ya. Tapi pemirsa, saya dapat laporkan bahwa sebelum dilakukan nobar yang ada di sini, ini sempat dilakukan launching advokat, di mana advokat nantinya dapat mengawal keberlangsungan pemilu 2019 agar tidak ada kecurangan sama sekali. Seperti ini dapat kami laporkan, kembali ke studio. Ya baik, terima kasih pemirsa. Baru saja kita menyaksikan debat pamungkas Capres-Cawapres Pemilu 2019. Masing-masing paslon saling beradu argumentasi, saling mengkritisi, saling mencoba meyakinkan masyarakat untuk memilih mereka pada Pemilu 17 April mendatang. Dukungan tak henti-hentinya pemirsa diberikan oleh para pendukung dan relawan dari paslon nomor 01 Jokowi Ma'ruf di lokasi rumah pemenangan atau posko pemenangan di kawasan Koja, Jakarta Utara. Nah pemirsa, saya akan tanya ini pendapat mereka tentang debat pada malam hari ini. Sudah bersama saya Sekjen TKN dan juga Sekjen PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristianto. Pak, saya pengen tanya Pak, menurut Bapak gimana nih tanggapan Bapak tentang debat pada malam hari ini? Ya, akhirnya nampak perbedaan karakter pemimpin. Pak Prabowo sangat pesimis, gampang curiga dan tidak percaya. Sementara Pak Jokowi menampilkan optimisme. Dengan pemahaman terhadap berbagai persoalan, Pak Jokowi menyentuh persoalan, bergulat dengan persoalan dan dengan penuh keyakinan menyelesaikan masalah itu. Dan kita lihat Indonesia makin maju, Indonesia makin baik. Itu karena kepemimpinan yang punya visi dan sekaligus membumi di dalam kebijakan. Terus Pak, apakah menurut Bapak Jokowi dan Pak Ma'ruf pada malam hari ini tampil secara optimal? Ya, sangat optimal. Bahkan menggambarkan perpaduan pemimpin yang baik. Kiai Ma'ruf sangat fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan umat.
termasuk pemberdayaan kaum perempuan di seluruh aspek kehidupan. Sementara Pak Sandi nampak melampaui kewenangannya dan lebih mendahului kebijakan-kebijakan dari Pak Prabowo itu sendiri. Sehingga nampak adanya kontestasi antara Pak Prabowo dan Sandi. Ini melihat bahwa perpaduan antara Pak Jokowi dan Haji Ma'ruf Amin nampak perpaduan kepemimpinan untuk Indonesia Raya dan benar-benar berkemajuan. Karena itulah sengaja malam ini kami memilih di Koja ini karena disinilah tempat pemenangan dari Haji Ma'ruf Amin itu. Oke, tadi kita sudah mendengar tanggapan dari Pak Hasto. Ini mengenai soal ibu-ibu dan juga para masyarakat, Pak. Dan saya akan menuju ke sebelah kanan saya. Bro, namanya siapa, Bro? Marcel, bro. Oh, Marcel. Bro, Marcel ini adalah kaum milenial dan juga gamers ya, Bro ya? Iya, saya gamer. Udah berapa lama main gamer? Dari SMP saya main games. SMP, oke. Tadi Pak Jokowi sempat menyinggung soal e-sport dan main Mobile Legends. Lu main Mobile Legends nggak? Main, bro. Main ya? Oke. Gimana menurut lu soal Pak Jokowi tadi menyinggung soal e-sport? Ya, terutama gue sangat bangga ya sama presiden kita Pak Joko Widodo yang sangat mendukung e-sport di Indonesia, terutama gamers kayak gue, bro. Oh gitu ya? Iya. Rencananya kalau misalnya Pak Jokowi terpilih lagi, wadah apa yang ingin dibuat untuk para gamers, Bro? Mungkin lebih membuat turnamen-turnamen yang lebih bisa mendunia. Iya. Bisa melihat bibit-bibit gamers Indonesia begitu ya. Oke, pemirsa, itulah tadi tanggapan dari para pendukung dan juga relawan dari rumah pemenangan atau posko pemenangan paslon nomor 01. Siapapun nanti presidennya, semoga dapat mengabulkan permintaan-permintaan dari rakyat kecil dan bisa membawa Indonesia jauh lebih baik dari sebelumnya. Saya Asran Syadi, kita kembali ke studio. Putri. Baik, kita jeda sejenak ya. Ini mohon maaf karena audionya kesalahan teknis dari kami ya. Betul. Kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan